والدنيا والآخرة وأن الله لكم يقضي حاجة ويرزقنا ويجمع الحاضر والحاضر والصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى المصطفى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita panjatkan selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam mengerjakan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita dari ayat yang berbunyi lan tarbu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Surah Al-Baqarah ayat 120. Dari ayat ini kita sudah menyadari bahwa kalimat lam itu maknanya tufidu dawam wal istimrar secara gramatika Arab. Artinya selama-lamanya. Tufidu dawam terus-menerus, istimrar selama-lamanya. Lantarko tidak akan ridho selama-lamanya. Angka lawan engkau. Angka di sini Rasulullah masuk semuanya kepada umatnya Rasulullah. Siapa yang tidak ridho selama-lamanya? Al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Tapi namanya Islam ini memang dari zaman Rasulullah sudah diserang. Zaman Rasulullah sudah diserang. Rasulullah pun diserang. Rasulullah pun diperangi. Zamannya para sahabat. Kalau kita membuka sejarah Pak Iwan, belajar sejarah tentang Islam dibawa oleh Rasulullah, baca buku-buku karangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, diserang. Kenapa maka diserang? Karena Islam mengajarkan kebersamaan tanpa ada perbedaan. Islam tidak memandang kaya, Islam tidak memandang miskin, Islam tidak memandang jabatan. Islam hanya kemuliaan itu karena takwa. Cepat baik-baik, karena takwa. Mengajarkan ketakwaan. Siapapun dia kalau sudah masuk masjid tidak ada perbedaan lagi. Tapi ketika masuk kantor terjadi perbedaan. Ini atasan, ini bawahan, ini asisten, itu berbeda. Tapi kalau sudah masuk masjid, siapapun sama. Islam mengajarkan kebersamaan. Islam mengajarkan persamaan. Orang-orang yang gila kehormatan iri dengki dengan Islam. Sebab kalau aku masuk Islam, maka terjadi kebersamaan akhlak, tidak ada perbedaan lagi. Di sini munculnya iri dengki. Dari siapa? Dari orang-orang Yahudi. Kenapa maka orang Yahudi iri dengki? Karena mereka 90% turunan mereka adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Sebagian besar para nabi dan rasul turunan orang Israel, Bani Israel. Agamanya namanya Yahudi. Yahudi, agama Yahudi, bukan bangsa Yahudi, bangsa namanya Israel. Kemudian Allah takbirkan, Allah jadikan nabi yang terakhir dari bangsa Arab. Sampai sekarang orang Arab dibenci, Arabisasi. Orang Arab masuk ke Indonesia berarti bukan asli orang Indonesia.
itu juga termasuk di antara mengajarkan kebencian. Islam tidak terikat dengan bangsa, Islam tidak terikat dengan warna kulit, Islam tidak terikat dengan apapun. Islam hanya terikat dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu ajaran Islam. Siapapun dia, Islam tidak memandang orang yang mulia dengan harta. Islam tidak memandang orang yang mulia dengan jabatan. Allah menilai takwanya, karena ini penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Itu yang mereka hidupi orang Yahudi. Satu kedengkian mereka. Kedengkian yang kedua, ketika tetap Rasulullah menghadap Baitul Maqdis sembahyang, mereka memperolok, menghina, mencibiri. Turun ayat, "Wawali wajhaka satral Masjidil Haram." Pindah kau ke Masjidil Haram, jangan lagi ke Baitul Maqdis kiblat. Maka terjadilah sejarah masjid kiblat lain. Allah menyuruh pindah. Soalnya wah ini ada antek Yahudi bahlul. Sekarang ini kan ada antek-antek Yahudi bahlul. Siapa dulu belum bisa disebutin, dia tahu aja orang. Dibela banyak bengkeknya, penghancur ajaran Islam. Islam itu bagus sampai ke akhirat pakai. Karena kita pertanyaan dalam kubur nanti yang akan kita hadapi, wa ma dinuka, apa agamamu? Wal Islam dini, Islam agamaku. Pertanyaan malaikat munkar nakir yang akan kita siap menghadapi pertanyaan itu. Wa ma dinuka, apa agamamu? Wal Islam dini. Tidak ada lagi pertanyaan agama lain, tidak ada lagi pertanyaan bangsa lain, tidak ada lagi pertanyaan negara lain, tidak ada lagi pertanyaan yang lain. Wa ma dinuka, apa agama? Apabila terjadi penistaan agama Islam oleh orang Islam itu sendiri, dia akan berhadapan dengan malaikat munkar nakir. Apa itu? Itu sudah ada hadisnya. Apa bahasa orang itu? Skenario-nya sudah lengkap. Tinggal menunggu waktunya yang tepat. Siap kita ditanya dengan pertanyaan itu. Jujurlah kita memelihara Islam selama kita hidup, atau kita berusaha Islam. Nah, ini orang Yahudi. Mereka tidak terima dengan itu. Lalu mereka baik-baik, gimana caranya dihancurkan saja orang Islam ini lewat propaganda mereka. Rata-rata mereka orang pintar. Bangsa di dunia ini IQ yang paling tinggi bangsa Yahudi, orang Israel, 150 ke atas. Mereka menguasai semuanya, walaupun mereka minoritas dari segi jumlah, tapi mereka remote-nya. Silahkan orang Islam televisinya, tapi kita remote-nya. Paham ya? Paham ya? Mereka remote-nya, kita TV-nya, berarti kita di remote. Nah, setelah itu yang kedua, orang-orang ini ulun di sini menyampaikan fakta sejarah akan berulang. Inna fil qasasi ibratan li ulil albab dalam Al-Quran. Menceritakan itu jadi pelajaran bagi orang yang memiliki pemikiran yang sempurna. Jangan lupa dengan sejarah. Jangan lupa, bahaya, karena sejarah sudah mulai dilupakan. Akan membuat memutar balikan sejarah kalau kita tidak kuat memahami sejarah. Makanya agama kita ini dengan sejarah memahaminya juga. Lalu orang ini masuk juga, terjadi perang, namanya perang salib. Dipimpin oleh panglima Islam, di antaranya Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Bapak Ibu, pelajari siapa Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu termasuk sudah mulai dilupakan juga.
Kenapa maka terjadi perang itu? Nah, kita teruskan. Ternyata terjadi kekalahan dan kemenangan di dalam Islam. Lalu mereka pun membentuk universitas yang ada di Inggris untuk mencetak misionaris-misionaris, orientalis-orientalis. Pintar semua. Inggris. Urut ada fakta-faktanya. Namun di antara propaganda mereka, yaitu cara merusak Islam, tayangkan pelet-pelet percintaan. Coba nanti di RCTI, percintaan habis rame benar di sini. Ulun datang pernah hadir bapak-bapak, ibu-ibu. Berapa persen televisi sekarang pendidikannya mengandung unsur pendidikan? Berapa persen tayang di televisi mengandung penghancuran moral? Yang penting renteknya tinggi oleh para penayang. Yuk kita berpikir yuk. Karena Islam dalam Al-Quran, afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal? Afala tubsirun, apakah kalian tidak menganalisa? Quran menyuruh kita berpikir. Apabila kita mau berpikir, kita bisa menyikapi kejadian yang terjadi. 90% tayangan-tayangan sekarang tidak mengajarkan moral, tapi mengajarkan perusak moral. Coba lihat ini. Tapi gue ada ceramah-ceramah subuh, ibadahnya berapa persen? Subuh bukan anu kalian ITP. Subuh anu. Ulun melihat sebelum sembahyang subuh, sebelum adzan subuh, ulun kadang-kadang menunggu adzan. Duduk dulu, buka TV, buka berita, buka ulun lihat. Soalnya ada sebelum adzan subuh itu ada apa namanya, kayak ceramah-ceramah itu. Lihat dia berkayak nonton. Apabila pilih percintaan, buat anak-anak sigar sudah matanya, waktunya diaturnya. Maghrib, Isya, apalagi hari libur. Percintaan anak-anak SMP, percintaan anak-anak SMA, percintaan para pelajar. Belum sampai ada nyanyian bahari, belum ingat apa? Kisah kasih di sekolah. Wah, tahu banget ya. Iya kan, kisah kasih di sekolah kan belum kena hafal, tapi belum tahu. Nah, Bapak Ibu, pilih percintaan, ikatan cinta. Hafal juga sekali baik sore ini. Dari situ ini pas pilih percintaan. Dari situ anak kita SD sudah mengerti yang dimaksud pacaran itu apa. SD sudah tahu anak kita pacaran itu apa. SMP sudah mulai ingin memahami, ingin mempraktekkan, ingin mendekati lawan jenis. SMP, SMA udah mau menyampaikan. Banyak yang datang ke rumah tuh kayak hamil banyak. Dihancurkannya para pemuda dan pemudinya lewat film percintaan. Dan itu cocok menurut umurnya. Tayangan-tayangan itu mereka merasa terbuai, terpesona, ingin mempraktekkan. Hebat, baik-baik cara cuci otak. Belum melihat dulu mikir kita naik McD, bahasanya ada McD kan. Ada cangkir BTS, kalau ada tahu juga BTS itu kira batas. BTS itu apa? Artis Korea. Ayo bang sampai artis Korea. Dapat cangkir dari situ. Macetnya luar biasa.
mulai daerah Asid situ, anak belok ke sini macet, ada apa aja kalau di jalan ini macet. Ulang tanyain apa BTS. Apa itu BTS? Depan cangkir dari artis Korea. Hebat soalnya ya. Kita tidak perlu mengeluarkan orang Islam dari Islamnya, kita cabut orang Islam dari jiwa-jiwa orang Islam. Mereka bagaikan padi yang kosong daripada berasnya. Hebat pada ibu. Nah kayak kapok, apinya ada kelihatan, tapi mah bisa. Makanya buku besusun, tapi dimakan raya. Ya kalau Bapak Ibu, buku ini besusun di perpustakaan pribadi, dikira buku ini tetap baik, di dalamnya hancur, dimakan raya. Tahu lapisan? Dimakan raya. Kita hancurkan jiwa mereka bagaikan dimakan raya. Kosong, buaikan mereka dengan film percintaan. Sudah film percintaan nih dia akan makan kakak-kakaknya tetap seorang namanya. Padahal ini hanya umur 12-13 aja. Tertawa selama. Apa tuh dilihat? Tuh, dia sayang sama itu sayang, tapi dia jual mahal. Pintar juga. Urut muka channel ceramah menjauhinya tercampur dari jiwa mereka. Generasi yang kosong, generasi diciptakan penghayal masa depan, generasi yang tidak ada perjuangan, generasi yang hanya mengandalkan kecantikan, generasi yang hanya mengandalkan ketampangan, ingin kaya sesaat, terkenal sesaat, yang penting viral, padahal penghancur ajaran Islam. Bermunculan generasi tampan, bermuka tampan, penghancur agama. Timbul bukan alay LGBT. Umat juga ini wajiban para pejabat. Lihat. Maka kata mereka, menunggu pergantian generasi, kita luluhkan agama Islam ini perlahan-lahan. Nah, Bapak Ibu, ulun ini baik berpandir apa adanya. Biar kalau dia mendengar ulun berpandir minta maaf 100% baik karena sayang dengan agama ini. Kada ulun sayang lawan Allah, sayang lawan duit, sayang lawan waktu, sayang lawan diri. Hanya satu, ulun sayang dengan agama. Ada tujuan duit, ada tujuan terkenal, ada tujuan supaya orang mengetahui pribadi pada itu tujuan pendek. Tujuan kita panjang. Ujar dulu Pak Presiden Soeharto apa tuh? Pembangunan jangka nyata. Nah hadir. Pembangunan jangka panjang. Kita panjang Bapak Ibu perjuangan. Setelah kosong dari agama, dibuai dengan film percintaan, timbullah mereka saling kenal mengenal, diciptakanlah HP, lewat medsos, Facebook, Instagram, Twitter, maupun hafal. Lalu di situ mereka saling kenal mengenal. Apa tuh? Followersnya lah. Mau ada kita tahu juga. Masa belum kali itu. Nah itu baik. Dia merasa senang dengan public figure di medsos. Berapa orang yang melihat cara dia berpakaian, cara dia berkata-kata, cara dia meniru-niru menjadi public figure, tanggung jawab di dalam masyarakat. Berat, tanggung jawabnya berat. Nah ini, lalu terjadilah komunitas.
betisnya kayak ini. Membuat pejabat kita paham, mereka kan banyak kesibukan. Bukan pejabat itu kan di Papua, bukan kepolisian, kita paham, kita mengerti. Pembuhan pemadam kita mengerti, ambulan kita mengerti. Ini bubuhan siapa anak ini? Maka kita belinya lewat, betisnya. Malah belum dan sampai seolah cuma ini paksa mobil hujan komunitas lewat. Ulun lihat di belakangnya bajunya cap tengkorak. Makanya gue luar negeri di Jawa Barat. Kenapa tuh makanya itu di luar negeri itu kenapa tuh? Cap tengkorak kenapa tulisannya? Membaca ada sempat tengkoraknya yang sempat. Bangga di tengah jalan, terganggu orang di jalan, dia seakan-akan merasa paling hebat di tengah jalan. Dengan komunitas-komunitas yang tidak ada nilai agamanya dan ridhonya Allah, mereka masih kuat fisiknya, tapi tunggu, hai orang yang melakukan seperti itu, kau akan menyesal makin tua, kosong dari agama. Kau akan sendirian ketika dipanggil Allah. Walaupun kemana-mana jadi biar membuat komunitas, kalau ada nilai takwanya terpisah. Sebagaimana minggu tadi kita pengajian, al-akhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang berkasih sayang di dunia kayak di akhirat bermusuhan, kecuali orang-orang yang takwa. Mereka akan berkasih sayangan sampai ke akhirat. Apapun baik perkumpulan di dunia ini, kalau tidak ada takwa, baik mundur, terpisah juga. Nah, setelah film percintaan itu menguasai jiwa mereka, muncul nanti tawuran berebut bibinian. Itu berebut bibinian. Bibiniannya direbut akan lelakian. Nah, ini nih Pak Ego ini film itu kayak itu tuh. Nyarinya kayak itu. Nah, lalu ada semangat untuk mempertahankan pacar, ada semangat untuk mempertahankan agama. Nah, ada pacar dia, umat belum. Makanya kadang-kadang ulun ceramah di SMP, di SMA, di mana di SMK ulun ceramah, gak usah memikirkan cewek, gak usah memikirkan cinta. Kalian generasi penerus bangsa, gapai aja cita-cita setinggi bintang di langit. Gak usah memikirkan cinta. Cinta akan datang dengan sendiri apabila cita-cita sudah kau dapatkan. Cewek mudah didapatkan kalau cita-cita kamu sudah berhasil. Cinta akan kandas kalau kau gagal menggapai cita-cita. Ya, pelakunya 20 orang ini. Lalu di otak-otaknya, nah sudah kosong. Ini film percintaan gimana? Pokoknya hari ini, ulun ini namanya skenario aja dulu. Di situ ada tawuran, muncul perjuangan merebutkan pacar, muncul bijuanya perjuangan bersaing berumas-umasan pacaran, muncul persaingan besugi-sugihan apa marahnya itu kendaraan dan mobil. Coba lihat apa film-film sinetron Indonesia mana pasti kisah kesugihan semuanya. Padahal bukan bodoh. Coba lihat deh, rumah mewah, mobil mewah, tampang bungas, itu aja baik-baik. Modalnya itu aja. Terkenal sesaat, hina di akhirat. Apa perjuangan untuk agama? Kalau sudah begini caranya generasi penerus, makin bertuha, makin bangsa agama, makin bertuha, makin membingung. Berapa banyak bintang yang terkenal
matinya terapis, matinya bunuh diri, matinya minum racun. Kenapa? Kosong agama. Banyak ada. Banyak ada. Mati bunuh diri, matinya mengenaskan, matinya dibuang, matinya bergantung, matinya minum racun. Kenapa? Karena dasar agama kosong di dalam jiwanya. Inilah Pak Ego yang terjadi zaman-zaman kita seperti ini. Maka bentingi anak pian cucu pian, bentingi anak pian cucu pian. Ibarat HP itu Pak Ego dibatasi, jangan 24 jam. Kayak anak tuh, ikan kalau HP tahu sekali tapi mau belajar, tapi fokus sekolah, abah mau batasi. Karena masa-masa itu ini masa-masa menguasai ilmu, masa-masa sekolah. Orang bahap itu orang sibuk, orang bahap itu orang sudah bisa punya filter di jiwanya kayak anak tuh. Kalau bisa anak-anak tuh Pak Ebo jangan dijungi HP yang mahal-mahal, di program film-film kartun yang mendidik, dibanyak diipin-upin. Ulun bisi kamanakan ini fakta hanya mulai bisa mandir ini nih, mulai bisa mandir. Ulun pakai menyembeli sapi, inya melihat di jendela itu nggak melihat. Ulun nyembeli sapi pakai pisau, baca taslim, nah ulun buka sapi besusun, kambing besusun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir begitu. Putus besok hari ya Bismillahirrahmanirrahim putus selesai. Golok ulun tadi ulun basuh, ulun keringkan dulu, ulun ambil pisau, ulun minyak lama, kita minyak apa atau minyak kamu mesin jahit, itu supaya jangan berharap keluarkan. Sakalnya ulun Pak Ibu berapa istirahat dan tangan kamu tadi tangannya ini langsung ulun berbaring datanginya tadi api dibilang kuat itu langsung minyak Pak mau fotokopi kelakuan ulun tadi. Ulun panggil namanya, ulun panggil abahnya, hati-hati labing jangan sembarangan. Itu dia melihat apalagi bertayangan pacaran, apalagi bertayangan ciuman, apalagi bertayangan peluk-pelukan, dihancurkan terus oleh orang-orang ini karena mereka di situ mengajarkan kasih. Lihat begitu, itu fakta yang menceritakan. Ulun berbaring, nah di tangannya langsung ke leher ulun. Ulun takjub. Berapa menit antara ulun menyembelih dan ulun masuk rumah, ulun bersihkan, ulun buka dulu, ulun letakkan yang agak tinggi. Ternyata dia naik keranjang ulun, berapa istirahat dulu. Nah tangannya langsung umat seperti ini. Ulun tak boleh melihat kata dia, melihat ya. Rekanannya kuat, daya ingatnya kuat. Kira-kira anak cucu beta itu ada jualan. Nah ya kalau ini kalau pihaknya memanggil bini pihak nama, ingat rekamannya kuat. Nur ujar pihak. Orang yang dipanggil Nur bini itu panggil ya. Ini Nur ujar pihak. Inya mana Nur. Nah ini apalagi bini memanggil Mot ya, artinya nama laki Mahmud, jadi nama laki apa Mar, nah karena bini ngarang Marwah. Nama laki memanggil bini Mar, nama bini memanggil Mot. Cucu biar melihat pada Mar, ingat belum lagi sekolah, tapi daya ingatnya dia sudah kuat. Kakak tuh Pak Ibu melihatnya ingatannya sudah kuat, karena ada tak cabang ingatannya ada tak ganggu. Hati-hati ya. Mar apa Mot? Oh, sakanya sambungnya Marmot. Ya, nah. Apabila itu dibiarkan di mulutnya ngomong seperti itu dengan nama kepada ibunya,
kepada bapaknya nama seperti itu di mulutnya, dibiarkan oleh orang tuanya, maka dia akan menjadi orang fakir nanti hidupnya. Makanya kita dahulu baik-baik ditanya guru ngaran abah siapa nanyambat muntung nami jujur gak ada saking memuliakannya lawan kita jujur gak ada nang tua-tua ditanyai oleh guru ngaran abahmu siapa nak kayak ada kau menyambat ngaran menguayai ini ya siapa ngaran abahmu Mahmud ngaran Mahmud Pak Marwah oh Marwah dipanggil abah Marmot nah iya maka berkisah ini baik. Nah inilah yang terjadi generasi-generasi yang kosong dengan agama, bagaikan padi yang kosong dari berasnya, dia diputar langsung ditiup angin, gak ada punya prinsip dalam kehidupan. Ini ya yang merusak-rusak. Yang seterusnya arahkan agar mereka cinta kepada musik-musik. Wah, coba ulun ikan itu juga nyanyi-nyanyian tuh, tapi nyanyi-nyanyian nang sifatnya pendidikan. Maaflah, ulun kata juga lagu Rumah Irama. Kira-kira orang tua-tua itu juga ini nasihat. Ada bergadang jangan bergadang bujur. Nasihat itu lagu tuh. Pokoknya apabila lagu Rumah Irama Tuhanmu kata juga. Ayo, wah ini mah lagu percintaan. Pokoknya lagu Rumah Irama itu ada pudar. Lagu Guru Sukumbung ada pudar. Kalau ini Maulidan orang ini memakai lagu Guru Sukumbung, lagu-lagu Habib Syekh, lagu-lagu Mustafa Afif, insya Allah ada pudar. Lagu-lagu Rumah Irama ada pudar. Ada nasihatnya di situ. Tahu juga lagu-lagu itu kayak gue. Nah, musik. Kemudian arahkan lagi mengidolakan penyanyinya. Lihat aja dia. Aduh saja jauh-jauh Bapak Ibu. Aina 17 Agustus. Banyak penyanyi-penyanyi dangdut-dangdutan di mana-mana. Kasihan para pahlawan pejuang. Nang bujur baik gue coba acara-acara 17 Agustus tuh nyanyi-nyanyian lagu-lagu kebangsaan apa tuh lagu-lagu kebangsaan waktu misalnya belajuan kaum setel lagu-lagu halo halo Bandung nah itu anak-anak ini kita bunyi juga nonton-nonton juga pemilu ini tergantung kita. Lagu kemerdekaan, lagu kebangsaan, coba banyak dari lagu-lagu kebangsaan. Nah ini ada apa lagi? Belum yakin ada kegiatan ini. Ada apa lagu 17 Agustus? Sampai nama apa lagi? Ada namanya berkibarlah benderaku lambang suci. Oh ini mana anak-anak? Nah, dia gitu. Memasang bendera kita paling saling polisi jujur negara seorang berbendera merah putih memasangnya salah apalagi ditambahi bendera Belanda ulang lihat sudah mulai hilang. Nah ini penting lalu akhirnya Pak Edi terbuai dengan musik-musik percintaan tadi dan putus-putus asa akhirnya mengidolakan para penyanyinya. Diubah. Nah, termasuk tuh apa lagi soalnya ting-tingnya. Nah, sedikit bagi waktu. Bapak Mantinan sama coba panggil ubah. Kalau pian anak mau undang bubuhan-bubuhan penyanyi-penyanyi atau tolong pakaiannya busana muslim. Aku menyewa bubuhan nikah dan lagunya lagu Islami. Bapak-bapak ada Islami, aku mencari apa bahasa orang tua. Apa tuh? Apa bahasa orang tua menyewa tuh apa nyanyi cuma
seorangnya apa adik lagi kata-katanya itu apa namanya tunang bogen tunang bogen pintu tinggi coba panggil ulun jangan musik nang ada diri Allah cari banyak aja atau bukan lagu-lagu Banjar malah memantik kah iya mau undang desa Panji juga nggak bisa Panji juga rumah aja bupati wakaf nah ini bujuran ayo kita jangan merusak agama serahkan di Olympia tapi diatur tolong pakaian yang rapi video wanitanya busana sakti lagunya Islami kami mau boleh kalau ikam tampil bela itu terserah ikam untuk aku mau undang siapa dah ya apabila buka-bukaan ikam butuh makan kan bayari nang ini di pemantinan ya Allah ya Rasulullah nang Tuhan umat juga nah tapi ototnya kelihatan aja membahayakan tuan guru menyuap nasi sup pakai hidung rusak agama jangan gara-gara kita agama rusak orang sudah merusak masa kita merusak kota ibu lagi nah kemudian akan kita sambung lagi apa-apa lagi yang akan dihancurkan oleh ajaran Islam ini kayak namanya berupa pakaian insya Allah yang penting kita tahu dulu cara mereka merusak perlahan-lahan karena ayat tadi sudah menjelaskan kita pengajian hanya mengetahui penyakit untuk mengantisipasi supaya jangan mudah terserang virus penyakit bukan kita sibuk berobat tapi kita mencegah lebih baik daripada mengobati nah itu yang penting dalilnya dapul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih menolak kerusakan lebih baik daripada memperbaiki yang sudah rusak. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Al-Fatihah. Iya kan. Wa'afwani karim, wa'afwani rahim, wa'afwani ya rahimah rahimi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Ij'alna ya Allah wali seluruh jamaah masjid Darul Masjid Hidayatul Muhajirin sehat dan afiat